harta itu senilai atau berlipat ganda, atau Allah ganti dengan dunia yang lain yang lebih besar nilainya daripada sekedar ini. Cepat atau lambat. Itu perlu keyakinan. Ya, kita mencari rezeki, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitunya Allah menjamin akan ganti, maka Allah menamakan sedekah dengan qard. Qard dalam bahasa Indonesia artinya, dalam bahasa Arab artinya adalah hutang. Allah menganggap seorang yang bersedekah di jalan Allah, Allah punya hutang sama dia. Allah punya hutang sama dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik, jumlahnya banyak, bermutu. Pinjaman sama Allah. Allah namakan pinjaman. Supaya kamu tidak usah ragu bahwasanya itu akan diganti. Karena yang minjem adalah zat yang maha kaya. Bukan yang pinjam teman kita yang duitnya nggak ada. Kalau kita kasih pinjam ya udah selamat, nggak akan kembali. Anggap saja sedekah. Dia pinjam 5 juta, kita kasih 1 juta. Karena kita tahu dia nggak bakalan kembalikan. Ya udahlah, 1 juta. Udah, gitu. Nanti saya ganti, ya udah nggak apa-apa. Kita sudah niat untuk sedekah karena nggak bakal. Kenapa? Dia nggak punya duit, miskin, gimana mau ganti? Secara perhitungan logika sulit. Ya. Tapi coba kalau ada orang kaya pinjam uang sama kita. Kita tahu kawan kita ini miliarder, triliuner, kita punya kawan. Ternyata dia lupa bawa ATM misalnya. Pinjam duit misalnya. Bisa pinjam duit enggak? Berapa? 1 juta. Wah, kita gampang, kita kasih dengan penuh PD-nya. Karena kita yakin dia bakalan ganti. Kenapa? Karena dia miliarder. 1 juta itu tidak ada nilainya bagi dia. Cuma kebetulan dia tidak bawa ATM. Oleh pinjam 1 juta kasih, 10 juta, 100 juta kasih. Karena triliuner orang ini. Dia pasti. Kenapa kita begitu mudah memberi pinjaman kepada orang ini? Karena kita yakin dia punya aset banyak. Dan bagi dia uang segitu sedikit bagi dia. Nah, bagaimana kalau yang pinjam Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak butuh dengan itu semua, tapi Allah menamakan dengan pinjaman agar kamu yakin bahwa ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu yakin bahwa ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara pembahasan tentang penyakit bukhl, Allah jelaskan orang yang bakhil, sungguhnya dia itu bakhil kepada dirinya sendiri. Allah mengatakan, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian ketika disuruh untuk menyumbang, bersedekah di jalan Allah, di antara kalian ada yang pelit? Kata Allah, "May yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ini ada 2 tafsiran secara umum. Firman Allah, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Siapa yang bakhil, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. An di sini pakai an nafsi. Sebagian ulama menafsirkan, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Siapa yang pelit, maka dia pelit dari jiwanya. An nafsi dari jiwanya maksudnya ketika dia pelit menunjukkan jiwanya yang kotor. Dia tidak pelit kecuali penyakit hati berkumpul dalam dadanya. Makanya dia pelit. Pelit itu adalah ekspresi dari apa yang dalam hati seseorang. Pelit berarti ada ekspresi dari tentang keimanannya, tentang baiknya hatinya, semua terungkap dengan terbongkar dengan pelitnya. Makanya Nabi SAW mengatakan was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti Anda imannya benar. Wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seorang selamanya. Enggak mungkin. Bertengkar iman dengan pelit. Kalau ada iman, pelitnya dibuang. Kalau pelit bercokol, imannya diusir oleh pelit tersebut. Ya, Anda bisa jadikan diri Anda barometer keimanan dengan melihat sifat pelit Anda. Kita maksudnya. Kita bisa mengukur keimanan kita dengan barometer iman kita dengan lihat bagaimana tingkat pelitnya kita. Semakin pelit kita semakin tinggi, berarti pelit tersebut semakin menempati hati kita, bercokol, dan dia akan mengusir, dia berkuasa dan dia mengusir keimanan. Oleh karenanya, was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti imanmu. Iman ada hari akhirat, iman bahwasanya tentang yang gaib, bahwasanya orang berinfak akan diganti. Ini semua perkara gaib. Nah, kalau Anda sampai bisa bersedekah, berarti Anda iman akan itu semua. Apalagi Anda sedekahnya diam-diam. Ini di antara tafsir tentang wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Orang yang bakhil itu menunjukkan buruknya hatinya, mencerminkan kotornya hatinya. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit atas dirinya sendiri.
Dia tidak pelit sama orang, dia pelit sama dirinya sendiri. Dia menzaliminya dirinya sendiri. Seperti kita bilang orang zalim orang, sungguh dia zalim dirinya sendiri. Karena dia di akhirat nanti sengsara. Makanya diriwayatkan, disebutkan oleh Zahabi tentang kisah saat Sa'id bin Jubair ketika akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi Al-Mubir yang sangat bengis. Maka dia mengatakan, wahai Hajjaj, kau ingin aku bunuh engkau dengan cara apa? Dia tawarkan, kau ingin aku bunuh engkau dengan cara apa? Kata Sa'id bin Jubair, silahkan pilih cara yang aku akan bunuh engkau pada hari kiamat kelak. Terserah. Kau pakai cara itu, akan pakai cara itu nanti di akhirat. Terserah. Jadi kalau orang zalimi orang, dia zalimi diri sendiri nanti di akhirat. Kalau orang pelit, dia sebenarnya pelit pada dirinya sendiri. Ya, kalau dia coba, kalau dia sedekah, banyak yang dia dapatkan. Di antaranya hartanya jadi bertambah. Di antaranya hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia akan dapat kenikmatan di alam barzakh. Dia akan dapat kenikmatan di padang mahsyar. Banyak sekali dapat. Ternyata dia pelit, berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit maka dia pelit terhadap dirinya. Makanya kita berpikir kalau kita pelit, sebenarnya kita pelit sama diri kita sendiri. Kalau kita enggak pelit, kita taruh sedekah, maka sesungguhnya kita telah mengamankan, men-safety harta kita. Aman. Sedekah selesai, berarti aman. Ya. 10 juta, 20 juta, aman, selesai. Enggak ada yang ganggu gugat. Kalau tersimpan masih diganggu-ganggu gugat. Sama siapa? Sama teman, sama istri, sama anak, sama suami. Datang suami, bu jual aja emas, mau jual gitu. Diganggu sama suami, suruh jualin emasnya. Anak-anak, mama beli ini, mama beli, diganggu. Kalau sedekah selesai, aman. Enggak ada yang ganggu gugat. Pahala yang jelas. Bekal kita di akhirat kelak. Jadi ada manfaat duniawi ketika dengan bersedekah, di antaranya harta kita bertambah dan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya masih ingat, saya dengar cerita tentang waktu di Idzaatul Quran, ada ketika itu di Arab Saudi, ketika saya masih di Arab. Ada bencana entah apa yang akhirnya menjadikan banyak ternak yang mati. Ketika itu pemerintah mengeluarkan bantuan untuk ternak-ternak tersebut. Tapi harus ada bukti, datang ke pengadilan, diperiksa semuanya. Subhanallah, ada seorang hakim cerita, ada orang cerita onta dia mati sekian. Ditulis, kau dapat bantuan sekian dari pemerintah. Tapi ketika orang tersebut mau keluar, sang hakim berkata, mungkin kau tidak bayar zakatnya. Orang lain punya onta selamat, kenapa ontamu kan? Mungkin kau tidak bayar zakatnya. Mungkin kau tidak bersedekah. Orang tersebut murung, keluar. Seakan-akan ucapan tersebut masuk ke hatinya. Ya. Oleh karena kalau kita bersedekah, kita akan dijaga. Harta kita dijaga. Orang lagi musim sulit, lagi musim macam-macam, ya Allah jaga harta kita. Ya. Tapi ingat, sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena riya, bukan karena ingin pamer, bukan kita merasa ujub dengan sedekah kita. Sedekah yang benar. Sedekah yang benar, insyaallah Allah akan menjaga harta kita, akan menambah harta kita. Di antara manfaat duniawi yang bisa didapatkan oleh seorang ketika bersedekah, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah, yaitu meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sedang silaturahmi meninggal, sedang berbakti sama orang tua meninggal, mungkin sedang sholat meninggal, mungkin sedang haji atau umrah meninggal, mungkin sedang pengajian meninggal, sedang hadir pengajian meninggal, sedang baca Quran meninggal. Banyak, intinya dia akan meninggal dengan meninggal yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik akan menghalangi seorang dari kesudahan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menghalangi seorang dari kesudahan yang buruk. Maka seorang berusaha, ya, untuk bersedekah, berbuat baik kepada manusia, kepada masyarakat, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.